Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna, nomor induk mahasiswa 04428961, Prodi Sistem Informasi, UTU PBJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2, keamanan jaringan. Baik, pada tugas 2 ini kita diminta untuk mempraktekkan konfigurasi NAT overload dan mempraktekkan konfigurasi VPN site-to-site. Untuk yang pertama, kita akan mempresentasikan praktek konfigurasi NAT overload. Nah, pada tahap persiapan konfigurasi NAT overload ini, yang pertama, kita diminta untuk melot paket tracer NAT.pkt di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah memuat paketnya. Kemudian kita diminta mempelajari topologi tersebut. Kita analisa satu-satu. PC 0-nya ini, F0-nya atau IP-nya ini 30.5, kemudian PC 1 30.6, lalu PC 2 10.5, lalu PC 3 10.6, lalu PC 4 10.7, dan ada router 1 di mana ada F0 0 dengan IP-nya 30.1, lalu F01-nya 10.1, serial 010-nya ada 50.1, kemudian di router 2 untuk F00-nya ada IP-nya 20.1, kemudian dia juga punya serial 010 dengan IP 50.2. Kemudian untuk web servernya dia IP-nya 20.5 dan untuk FTP servernya 20.10. Kalau kita analisa di sini ada yang berbeda di mana tadi? 50.2 di router 2 ya. Di router 2 ini yang betul 20.5 mengikuti IP yang ada di topologi ini. Kemudian kita diminta untuk memastikan PC yang ada di jaringan 10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server. Ya, kita lihat di topologinya, diminta PC 0 dan PC 1 ini, lalu PC 2, 3, 4 ini bisa semuanya ini mengakses web server dan FTP server. Nah, kemudian kita coba ping dari PC 0 ke web server ya. Di sini web servernya IP-nya 20.5. Kalau kita kecilkan ya. Kita coba ini 191 di 20.5. Nah, ini sudah muncul. Kalau PC 0 ini atau yang ada di IP yang ada di 30.5 ini tidak bisa mengakses ke web server yang di IP 20.5. Kemudian kalau dari PC 4 juga sama pasti ya. Kita coba juga. Nah, ini sama. Pasti nanti hasilnya juga request timeout. Sehingga kalau kita analisa di sini berarti di router 2 ini masih ada firewall yang aktif sehingga IP private ini tidak bisa masuk ke web server sehingga kita perlu menonaktifkan firewall dengan no permit di router 2. Lalu kita nonaktifkan dulu firewallnya, kita buka di router 2, kita masuk konfigurasinya. Nah, kemudian kita ganti di interface serial 010-nya. Lalu kita ganti aksesnya. Sudah exit. Langsung akses, kita lihat akses listnya. Nah, ini sudah muncul IP-IP yang ada di router, kemudian ini IP-IP yang di permit, nanti ini IP access list 100 ini yang akan kita no access permit ya, supaya bisa masuk IP publik ke web servernya.
kemudian show running. Lalu kita show IP interface-nya di serial 010. Kemarin kita juga sudah diberikan perbaikan soal untuk router 2. Sehingga kalau kita ini udah di no permit, sehingga kalau kita cek di access list, cek dulu. Nah, ini sudah terhapus ya. Kita lalu akan mencoba mengeping dari PC 0 dan PC 4 ke web servernya. Nah, kita coba ping dulu ke web servernya, apakah sudah bisa. 20.5. Nah, ini sudah berhasil masuk ke web server. Kemudian kita coba juga untuk masuk ke FTP servernya. 2010. Sudah masuk juga. Kemudian kalau dari PC 4 yang IP berapa ya tadi? 10.7 kita ping web server 20.5. Sama, sudah bisa mengakses web server juga. Lalu kalau ke FTP servernya, nah sama, sudah bisa masuk ke FTP servernya juga. Nah, setelah kita sudah berhasil, harusnya kita tadi sekaligus ngecek ya netstat di web server. Sama FTP server. Nah, sekarang kita coba masuk dari PC 0 tapi melalui browser. Kemudian server. Nah, di sini kalau kita netstat di web browser, web server, dia ini belum terlihat ya ada aktivitas IP public atau IP private yang masuk. Tapi sekarang kita coba masuk dari PC 0 dengan IP, masih IP private nih. Kalau kita akses, go, ini berhasil masuk. Nah, ini kita perlu klik dulu berkali-kali, lalu kita netstat. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada IP private yang masuk, IP dari PC 0. Lalu kalau dari PC 4, kita juga coba lihat. Menggunakan web browser. Cepat 192, 168, 20. Nah, ini udah masuk juga. Kalau kita netstat di web server, ini terlihat juga ya. Nah, ini terlihat juga IP private dari PC 4. Kemudian kita coba PC 4 untuk masuk ke FTP server. Kalau kita cek dulu di FTP server ini, di netstatnya itu belum terlihat ada yang akses masuk. Nah, di sini juga belum terlihat. Kalau dari PC 0, kita masuk ke FTP server. Ini juga belum terlihat. Sehingga kita perlu melakukan NAT overload di router 1. Nah, kita perlu NAT overload di router 1. Nah, kemudian kita perlu mengkonfigurasi di router 1
Kalau kita lihat perbaikan soal di router 1, kita perlu memasang overload-nya. Di sini saya kopas saja. Lalu kemudian kalau di soal, di sini cuman dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 20.0. Jadi di sini kita perlu membuat NAT di IP tersebut ya. Kalau kita lihat di perbaikan, di sini sudah dibuat IP yang dibuat NAT overload ini malah di 10.0. Jadi kita mengikuti panduan aja. Kalau di buku 20.0. Oke. Nah, setelah sudah, kita coba lagi untuk ping. Dari PC0, kita coba akses melalui web browser dari PC0 ke web server. Nah, kemudian kalau kita lihat di web server ini, nah dia udah jadi IP public ya 30.0, padahal tadi awalnya IP yang sebenarnya dia adalah ini masih benar, masih betul. Belum jadi IP private ya. Jadi yang dibuatkan yang di 10.0. Jadi kalau dari PC4 ini baru tidak terlihat. Kita masuk ke web server, kemudian kita cek netstat-nya. Nah, ini yang berubah adalah di PC4 yang memiliki IP 10.0. Nah, kalau PC4 sendiri kan tadi IP-nya 10.7. Awalnya ketika akses web server ini, yang muncul ketika di netstat, ya IP masih IP private. Nah, setelah di NAT overload, yang muncul sudah menjadi IP public. Ya. Demikian untuk praktek NAT. Tapi sebelumnya kita harus ngecek juga ya di FTP server. Maaf. Dari PC4 kita belum masuk tadi. Kita coba masuk, kemudian cek dari FTP servernya. Belum terlihat. Kalau di PC0, sama belum terlihat. Jadi kita mulai dari PC4 tapi kita menggunakan command prompt. Nah, di sini kita coba ping 192.168.20.10. Kalau kita cek di sini, belum muncul juga. Kalau di PC0, salah ya, salah perintahnya. Jadi di PC4 ini coba ping pakai FTP, bukan ping. FTP 192.168.20.10. Nah, ini kalau kita netstat, muncul IP-nya ya. Jadi muncul IP yang mengakses FTP servernya. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan praktek NAT overload. Kemudian kita perlu mempersiapkan untuk praktek nomor 2, yaitu konfigurasi VPN site-to-site. Kemudian untuk praktik nomor 2, kita diminta untuk konfigurasi VPN site-to-site, di mana kita akan melakukan simulasi VPN jenis site-to-site menggunakan paket tracer. Nah, untuk tahap persiapannya sama, kita diminta untuk memuat file packet tracer site-to-site.packet. Sehingga di sini sudah saya muat paketnya. Kemudian
kita diminta untuk mempelajari topologinya terlebih dahulu. Tapi disclaimer, di sini ada perbedaan IP antara IP yang ada di panduan dengan IP yang ada di topologi, sehingga kita hanya perlu menyesuaikan untuk menggunakan IP yang ada di topologi. Lalu di sini pada topologi tersebut diasumsikan bahwa network 10.0 dan 20.0 sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya 10.0 dan 20.0 sebagai jalur privat. Lalu pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Oke, kita cek dulu topologi yang ada pada paket set to site ini. Di sini untuk PC 0-nya IP-nya 10.0, kemudian di router 1 ada gigabit Ethernet untuk 00 menggunakan IP 10.1, lalu serial 030-nya pakai 10.2, kemudian di router 2 ada gigabit Ethernet-nya 00 menggunakan IP 20.1, lalu serial 030-nya menggunakan IP 20.2, di router 3 menggunakan serial 030 IP 10.1 dan serial 031 pakai IP 20.1. Kemudian di PC 1 untuk IP-nya menggunakan 20.10. Sekarang kita coba ping terlebih dahulu dari PC 0 ke PC 1. Ya, di sini PC 1-nya 20.10. Kita coba ping 168 20.10. Nah, ini bisa mengakses. Tapi di sini kita diminta untuk menjadikan IP 10.0 dan 20.0 ini sebagai jalur publik. Dan dua jalur lainnya 10.0 dan 20.0 sebagai jalur privat. Yang pertama perlu kita lakukan, kita aktifkan fitur keamanan di router 1 dan router 2. Kalau di panduan ini, ya kita mengaktifkan fiturnya ini dengan mengaktifkan packet security K9. Nah, kemudian kita coba mengaktifkan fitur security K9 di router 1 dan router 2. Nah, ini kita kalau lihat di panduan ini sudah ada perbaikan soal untuk nomor 2. Jadi kita install, kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Oke, yes. Kemudian copy running config untuk starter config. Oke, lalu reload. Kita tunggu. Nah, setelah sudah terinstall, lalu kita cek dengan show version. Kita lihat di router 1, nah ini sudah berhasil diinstal fitur security K9 Evolution Security 9. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama di router 2. Di router 2. Sama. Di router 2. Yes. Kemudian N. Lalu copy running config. Lalu kita reload. Tunggu. Nah, sudah berhasil. Kita cek dulu show versionnya. Ya, ini di router 2 juga berhasil menginstal fitur security K9. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi parameter IPsec di router 1 dan router 2. Yang pertama kita lakukan di router 1 terlebih dahulu. Ini di sini kita masuk ke konfigurasi lagi. Kemudian
di perbaikan soal ini, kita buat akses listnya. Oke, setelah itu kita konfigurasi parameter ISKMP-nya. Ini sudah saya buat ya. Kemudian parameter yang fase kedua. Ini yang fase 1 kurang 1. Lalu kita masuk ke fase kedua. Lalu setir untuk IP di PC 1. Nah, setelah itu kita konfigurasi CryptoMap pada interface output ya, supaya interface yang terhubung ke jaringannya bisa jaringan publik. Sorry, salah. Oke. Setelah itu kita konfigurasi juga di router 2. Sama kita konfigurasi parameternya. Lalu kita konfigurasi bisa ke MP fase 1. Lalu kita autentikasi untuk pressure-nya. Nah, setelah itu kita masukkan key sysco address-nya, yaitu IP dari PC 0. Kemudian kita masuk ke konfigurasi fase kedua. Kalau kita CryptoMap kan, oke. Setir. Nah, setelah itu kita konfigurasi lagi untuk interface CryptoMap. Nah, ini sudah kita lakukan konfigurasi di router 1 dan router 2. Kemudian setelah itu kita diminta untuk sebentar, saya lihat. Mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 dengan menggunakan ping untuk memverifikasi hasil konfigurasi IP set-nya yang sudah kita buat di router 1 dan router 2. Baik, selanjutnya untuk memverifikasi hasil konfigurasi IP set, kita kirimkan paket PC 0 ke PC 1. Kita coba ping. Oke, kita coba ping lagi, apakah sudah terhubung. Nah, ini sudah terhubung ya, dari PC 0 ke PC 1. Kemudian kalau kita coba sebaliknya dari PC 1 ke PC 0, di berapa PC 0 itu? 10. Sama, ini juga sudah terhubung untuk PC 1 ke PC 0. Nah, di sini beda dengan ping yang pertama karena ping setelah sudah dikonfigurasi dengan dengan site to site ya, VPN site to site itu sama dengan
langsung gitu dari PC 0 itu lewat router 1 langsung lewat router 2, nggak perlu lagi lewat router 3. Nah, yang menghubungkan router 1 router 2, sorry, router 2 ini adalah VPN satu setnya. Jadi di situ kayak ada jembatan. Ya, shortcut lah supaya nggak melewati router 3 seperti itu. Kemudian kita cek juga di router 1 status VPN di router 1. Ya, di sini ya. Verifikasi paket terkirim secara transkripsi menggunakan perintah show crypto IPCSA. Kita coba di sini. Exit. Show crypto second up. Lalu show crypto IPCSA. Apakah sama dengan soal paket encap 11 yang dikirim? Ini dari router 1. Verifikasi, verify 0 10 11 10 11. Jadi paket yang terkirim ini sudah teranskripsi. Kemudian kalau kita lihat di router 2 apakah sama ya? Pakai perintah sama aja crypto sudah aktif statusnya sama seperti router 1 tadi. Nah, kita lihat lagi IP crypto IPsec-nya. Nah, sama ini juga paketnya sudah aktif, sudah terkirim, sudah berhasil mengirim paket dengan inskripsi. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan soal nomor 2, yaitu mengkonfigurasi VPN site to site. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan praktek tugas 2 keamanan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.